kayak seramai kasus yang satu ini nih. Waduh, apa lagi Sebetulnya nih? apa ya dibilang kasus nggak gimana ya, tapi fenomena sih menurut gua ya. Mungkin ini adalah sebuah reminder bersama juga bahwa kita kan ngontrak di bumi ini nggak cuma manusia doang Ya. ya, tapi ada makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan juga kita kudu jaga kelestariannya, kudu kita lestarikan. Maksudnya dia juga biarlah dia tumbuh dan cantik, jangan asal dipetik atau diinjek-injek. Sama begitupun dengan hewan. Hewan juga ada jatah ekosistemnya sendiri gitu. Cuma memang kadang yang sering menjadi isu itu adalah kalau ternyata si habitat atau mungkin ekosistem hewan itu tuh lumayan berdekatan dengan pemukiman warga nih. Betul sekali. Jadi kadang suka crossing, suka ada kunjungan ya, either warga yang ke habitat atau ekosistemnya hewan atau Ya. vice versa. Si Tapi hewan menurut yang ke pemukiman gue, warga. kalau sekarang yang kejadian itu kemarin ada juga yang di Kalimantan ya. Mm-mm. Itu ada juga macan jenis apa gitu lah ya, terlihat tiba-tiba di daerah pemukiman warga. Mm-mm. Menurut gua itu adalah sebuah pertanda karena habitatnya mereka itu kan kemarin Terancam. bukan terancam lagi, kegusur. Iya bener. Jadi ya maksud gue mudah-mudahan ya orang-orang yang tinggalnya dekat pemukiman tuh pinter lah ya. Lo boleh deket tapi nggak yang deket banget. Jadi tetap terjaga kayak lo gue gitu sih antara Bener. binatang dan manusia ini. Cuma kadang kalau misalnya emang udah terjaga gitu ya bahwa oh ternyata kita udah punya jarak yang cukup oke nih untuk tinggal, nggak yang terlalu ganggu. Tapi ternyata si binatang ke pemukiman warga itu bisa jadi memang ada sign bahwa pemukiman si hewannya kenapa-napa gitu kan. Iya, bisa jadi gini. Sebetulnya warga itu kan ngebuka lahan, ya kan. Yang adalah mungkin ini adalah sebetulnya habitat dari hewan liar, gitu kayak gajah deh. Gajah itu kan dia tuh kalau melintas itu pasti itu adalah jalurnya dia sebenarnya. Betul. Kalau sampai tiba-tiba ada yang bilang gajah masuk ke pemukiman warga, enggak sih menurut gue. Lu yang udah ngambil lahannya dia. Gitu. Kita lihat nih seperti apa fenomena ini terkait kemarin juga ada ramai detikers kalau informasinya ya lagi-lagi gajah masuk ke pemukiman gitu ya. Tapi ini menyebabkan warga katanya hendak berunjuk rasa. Nah loh, seperti apa kejadian ini gitu ya. Kita mau tanya-tanya sama reporter kita dari Detik Sumbaksel. Tentunya ada Mas Rizky yang akan menceritakan lebih lengkap terkait unjuk rasanya warga soal gajah yang masuk ke pemukimannya mereka. Pagi Mas Rizky. Pagi. Pagi Kak. Pagi Kak Indri. Pagi Rizky. Sudah ready sekali Mas Rizky ya. Mas Rizky. Ya. Ini ada informasi katanya warga mau unjuk rasa nih terkait gajah yang masuk ke pemukiman. Boleh dong Mas Rizky dimulai dengan ceritanya dulu kapan kejadiannya. Gajah masuk ke pemukiman tuh semana pemukimannya, apakah sampai ke rumah-rumah warga. Silakan Mas Rizky. Kromboloninya seperti apa? Kromboloni, honey mustard ya. Ya Kak, jadi kejadian itu dimulai pada tanggal 8 September 2024 di mana waktu itu ada tragedi di mana ada ibu-ibu yang sedang hamil 5 bulan itu meninggal di gerombolan gajah waktu dia sedang panen karet gitu, dengan suaminya. Jadi waktu itu gerombolan gajah itu masuk ke kebunnya dan waktu itu korban berinisiatif untuk mengusir gajahnya dengan cara mukul jerigen supaya muatan bunyi, supaya mengusir gajahnya. Tapi justru itu malah memancing gerombolan gajahnya dan justru nyerang korban sehingga korban tewas terinjak di bagian perutnya. Jadi sejak itu gerombolan gajah itu nggak pergi-pergi lagi dari daerah sana. Sehingga warga pun resah dan cemas lah ya. Jadi sampai hari ini pun katanya nggak ada penyelesaiannya secara serius dari pemerintah maupun pihak terkait. Jadi warga-warga di sana ingin merunjuk rasa untuk segera menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi ini kejadiannya di kawasan Lubuk Linggau Mas Rizky ya? Bukan Kak, dari Kabupaten Musirawas. Oh Musirawas. Oke, apakah ini kejadian pertama kali Rizky? Enggak ya, kalau untuk tewas itu ada juga pernah tahun 2021 seorang petani juga di desa yang sama Sri Anggun Jaya itu juga tewas terinjak gajah waktu dia sedang mau panen. Kalau dari kita ke sana itu memang tiap tahun itu selalu ada gajahnya, tapi untuk tahun ini nggak keluar dari kayak pemukiman warga. Oke, dari mana sih gajah ini berasal dan kira-kira ada berapa kawanan gajah nih yang melintas di kawasan pemukiman warga di sana?
sebenarnya gajah tersebut itu sebenarnya di daerah desa itu yang habitatnya memang habitat itu wilayah itu termasuk habitat gajah dan waktu warga datang membuat desa ya akhirnya tergusur sedikit rombongan gajah itu. Jadi mereka kadang-kadang datang untuk cari makan. Kadang tahun itu cuma datang sekali 2 kali. Tapi kalau tahun ini datang ya pergi-pergi kan. Kalau dari pihak gajah sendiri memang sudah mengatakan kalau wilayah tersebut memang wilayah habitat gajah. Jadi ya mau nggak mau ya memang itu rumahnya, Bang. Nah, berarti kan tadi dijelaskan juga kalau ternyata warga yang tiba-tiba datang membangun desa di sana gitu kan. Berarti secara nggak langsung berarti memang warga inilah yang sebetulnya mengusik habitat asli dari gajah-gajah liar di sana, betul? Ya betul, Mas. Sebenarnya kalau mau dijelaskan untuk gerombolan gajah sendiri itu terpantau waktu kejadian kemarin itu sekitar ada 60-an gajah dan yang kalau yang masuk itu sekitar ada 15-an mungkin. Ya ukurannya dari ada yang 1,5 meter sampai yang paling tinggi kata warga itu 3 meter. Okay. Nah, Mas, untuk unjuk rasanya sendiri seperti apa nih tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah setempat? Apa yang disuarakan begitu? Ya. Kalau dari warga sendiri mengatakan mereka sudah resah dan ingin menuntut kepada pihak untuk seperti pemerintah atau yang terkait itu segera menyelesaikan masalah ini karena mereka semakin resah karena mereka mau bekerja di ladang pun nggak bisa karena takut karena serangan gajah dan mereka juga sudah memberi waktu sekitar 1 mingguan sebelum mereka akan unjuk rasa dan seperti apa unjuk rasanya sampai hari ini belum tahu dan dari pihak sekretaris desa pun sendiri masih belum tahu juga gimana tapi mereka sudah dapat informasi bahwa warga akan unjuk rasa mengenai hal ini. Ya. Untuk dari Polsek atau mungkin Polres ke setempat seperti apa nih? Apakah sudah ada kabar-kabar akan menanggapi tuntutan dari warga ini gitu seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh mereka? Untuk sampai sekarang informasinya masih omongan dari masyarakat ya, tapi kalau dari Polsek sendiri katakan akan melakukan pengamanan dan akan koordinasi lagi kepada pihak-pihak terkait seperti yang warga yang sampai unjuk rasa dan pemerintah desa setempat untuk supaya kalau mau membangun unjuk rasa ya silakan dilakukan tapi dengan yang aman dengan itu. Oke, apakah dari pihak keamanan setempat dan juga Pemda setempat gitu ya, Rizky, apakah menemukan jalan keluar dari kasus ini? Karena sebelumnya juga mungkin tadi sempat di-mention sama Rizky juga kalau kejadian ini bukan kejadian pertama, ya? Iya. Gitu. Jadi kalau untuk dari seperti pihak DKSDA sendiri itu mengatakan kalau misalnya untuk penyelesaian masalah itu sendiri untuk sekarang ini cuma mereka datang untuk melakukan penanganan seperti menampingi warga dan juga melakukan pengungsian sementara dan juga untuk melakukan pemantauan terhadap gajah tersebut. Karena mau diusir pun juga itu tetap kapasitas mereka. Jadi mau dipindahkan kemana? Kalau dipindahkan ke area juga takutnya nanti ada pemukiman juga di sana. Mau pindahnya juga. Dan juga untuk kecamatan BKSDA sendiri itu BKSDA-nya dari Kabupaten Lahat. Jadi mereka tunggu ada laporan baru datang pergi dan itu mereka ada keterbatasan dana dan anggota jadi nggak bisa setiap hari ke sana jadi ya mereka juga bingung mau gimana cara menyelesaikan solusi sementara untuk wilayah sendiri itu memang wilayah habitat BKSDA tersebut. Ya. Mas Rizky ini juga mungkin ada pertanyaan pribadi gitu dari saya ya. Karena kan ini sebetulnya baru tuntutan dari warga. Dan warga juga katanya kan membangun desa di sekitar wilayah habitat gajah tersebut. Kemudian udah mau diadukan ke pemerintah setempat juga. Apakah ada mungkin beberapa kalangan komunitas terutama untuk mereka-mereka yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Termasuk hewan-hewan di dalamnya yang juga sudah ikut turut berkomentar nih. Apakah ada sejauh ini? Sampai sekarang masih belum ada. Paling cuma yang dari warga tempat yang meresahkan ini, cuman mereka ya dari untuk menyelesaikan masalah cuman dari warganya mereka bergerombol datang malam-malam pakai api unggun, pakai alat seperti suara ledakan untuk mengusir gajah tersebut. Tapi untuk dari komunitas seperti tersebut belum ada kabar cepat. Ya, baik. Ada wacana relokasi nggak ya untuk warga di sana yang mungkin karena memang dia datang ke habitat gajah gitu karena mungkin dirasa sangat meresahkan sehingga apakah ada wacana relokasi bagi warga-warga desa tersebut? Kalau untuk relokasi sendiri Mas mungkin ada ya, tapi kalau dari warganya sendiri mungkin sudah agak
keberatan ya, karena mereka sudah membangun rumah di sana, mereka sudah membangun perkebunan di sana, dan untuk hidup sendiri sudah berada di desa itu sendiri. Jadi kalau untuk relokasi sendiri mungkin sepertinya akan susah, dan ya mungkin akan dibicarakan lagi oleh pemerintah. Baik, dan ini juga kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Muara Lakitan, yaitu AKP M. Karim ya. Kalau gitu langsung saja kita boleh saksikan tayangannya. Ibu Karsini bersama suaminya Pak Rapsum lagi menyadap karet di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Benar, yang bersangkutan lagi dikerumuni ataupun dikeroyok gajah, kurang lebih ada 15 ekor gajah. Begitu yang bisa sampaikan. Kondisi luka-luka yang diserang itu apa itu? Teridentifikasi jadi luka-luka ada memar di perut, dan berdasarkan olah TKP dan cek TKP, ambil keterangan dari saksi-saksi korban bahwa perut Ibu Karsini bergeser ke kiri, dan Ibu Karsini lagi hamil 5 bulan. Baik, itu dia keterangan dari Kapolsek Muara Lakitan AKP M. Karim barusan ya. Iya, itu dia. Terima kasih juga Mas Rizky untuk laporannya langsung ya. Tadi informasinya juga sudah kita tanyakan dan sudah tersampaikan kepada Detikers. Dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi menjelang siang. Bye. Selamat pagi, selamat pagi.